Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin. Wasallim tasliman katsira. Kitab Aqaidul Islam, kita sampai pada contoh nas tentang penunjukan seorang khalifatullah. Salah satu contohnya adalah tentang Qabil yang ditunjuk oleh bapaknya Adam alaihissalam untuk menjadi wasi. Mereka memperdayakan kamu seperti Qabil memperdaya Habil. Apabila dia mengetahui Habil adalah wasi Adam alaihissalam. Ini adalah contoh juga yang ditunjuk oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi nas ilahi dengan cara ini adalah bukti atau hujah atas pemiliknya dan kepada yang bukan pemiliknya, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi jika bukan pemilik yang membawa mimpi itu berdusta dengan mengatakan bahwa dia melihat suatu mimpi, atau apa yang dilihatnya adalah mimpi dari gangguan setan atau dari keinginan diri, maka mimpinya itu tidak benar baginya. Dan di sini kita perlu membahasnya mengikuti keadaan sebagai berikut. Yang pertama, berdusta dengan mengatakan dia melihatnya. Perkara ini menyatakan seperti kebanyakan penglihatan atau ruqyah yang terus-menerus dilihat untuk mengganggu orang banyak. Tidak ada hubungan dan tidak ada kaitan antaranya sebelum mereka beriman dengan dakwah kebenaran untuk menggambarkan mimpi yang mereka lihat adalah bersekongkol dengan kedustaan. Ia tidak bisa terjadi melainkan bagi orang yang sombong dan menyeleweng, yang membuat tuduhan melalui kedustaan. Di mana sesuatu yang melibatkan kedustaan tidak diterima oleh akal, dan dengannya menjadikan mimpi mereka keseluruhannya adalah hujah bagi manusia selain mereka. Walaupun orang-orang yang melihat mimpi itu dari lapisan dan datar belakang akidah yang berbeda, maka hujah itu akan menjadi paling kokoh dan tidak ada cara untuk menolak kesaksian mereka, karena mereka melihat dan mendengar dari kesaksian Allah dan nas Allah kepada khalifahnya di buminya. Yang kedua, kemungkinan mimpi itu dari syaitan. Perkara ini menyatakan bahwa mimpi khalifah itu milik Allah di buminya, yang mengesahkan khalifahnya untuk diterima, atau malaikat dari para malaikatnya, atau terdapat nama dari nama-nama Allah, atau suatu ayat dari kitab samawi tetap untuk penerima. Atau mimpi itu adalah simbol kebijaksanaan yang tidak bisa dikeluarkan oleh orang-orang bodoh seperti syaitan dan tentaranya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Asy-Syura 210 sampai 211. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tanazzalat bis sayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'u. Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan, dan tidak patut mereka membawanya turun, dan mereka pun tidak akan mampu. Bagi siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran dibawa turun oleh syaitan-syaitan, tetapi Allah mengatakan tidak ada kuasa dan keupayaan bagi syaitan
syaitan untuk membaca Al-Quran. Tidak patut bagi syaitan menurunkan kebaikan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Dan bagaimana bisa dinyatakan sebagai penyeru untuk kebaikan, berakhlak mulia, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perkara-perkara ini dinyatakan dalam Al-Quran, ia dibawa oleh syaitan. Maka bagaimana mereka diizinkan menyeru kepada kejahatan pada bila, masa, dan di mana saja? Kemudian apakah syaitan melawan keinginan dirinya? Tidak pantas dia melakukannya. Juga syaitan itu tidak bisa membaca kalimatullah atau mewakili simbol-simbol kerajaan langit dan khalifah-khalifah Allah maupun malaikat-malaikat Allah dan nama-nama Allah. Dan jika dia mampu untuk melakukan, maka tentulah malakut itu tidak lagi berada di tangan Allah, tetapi di tangan syaitan. Dan tidak ada lagi ruang untuk ketenangan pada sesuatu yang datang dari malakut. Dan ini ditolak oleh semua risalah samawi dan oleh semua khalifah Allah dengan mengatakan sesungguhnya mereka menganggap jika apa yang mereka lihat adalah syaitan dan mereka menyerupai rupa bentuk malaikat dan mereka membaca kata-kata yang kononnya adalah kata-kata dari Allah dan lain-lain. Untuk meringkas perkara ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yanbaghi lahum ma yastati'un." Dan tidaklah patut mereka membawanya turun dan mereka pun tidak akan mampu. Yaitu mereka tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana dikatakan mereka yang membawanya turun. Jika mereka tidak bisa membaca Al-Quran atau beberapa ayat-ayat Al-Quran, bagaimana seorang manusia yang bodoh, jahil dapat mendakwa dia berilmu? Sesungguhnya syaitan-syaitan pula menyerupai Rasulullah Muhammad SAW dalam ru'yah itu. Apabila diterima akal, bahkan syaitan yang lemah untuk membawa turun Al-Quran dan membacanya dan mampu menyerupai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimah Allah yang lengkap dan Al-Quran yang berbicara. Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil. Apakah patut sampai kepada mengadakan kebohongan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berani dengan perkara yang besar? Dan berkata mereka yang mendakwa mengetahui bahwa syaitan menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlu mempunyai dalil, tetapi cukup dengan berkata untuk menusuk dakwah yang benar. Malahum bihi min ilmi awali abaihim kaburat kalimatun takhruju minal afwahim ayyaquluna illa kadhiba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka sehingga mereka mengatakan sesuatu kecuali dusta. Al-Kahfi surat 18 ayat 5. Kemudian apakah mereka menganggap dirinya orang yang berakal dan berilmu pengetahuan dengan mereka mengatakan bahwa syaitan bisa menyerupai para nabi dan para penerima wasiat atau wasi serta para malaikat. Oleh sebab itu, apa yang tinggal dengan agama, jika syaitan bisa mewakili roh-roh suci dan bagaimana membedakan para nabi dan rasul, mereka adalah wahyu Allah dan mengetahui bahwa ia adalah dari Allah, bukan dari syaitan, dan yang telah diwahyukan adalah malak golongan tinggi dan bukan syaitan. Bagaimana mengetahui ia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia
perkataan Jibril, bukan syaitan. Menurut perkiraan, mereka dengan mengatakan bahwa syaitan juga bisa menyerupai Jibril alaihissalam karena mereka bisa menyerupai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mulia daripada Jibril. Apakah para nabi bisa meminta semua golongan tinggi berkata-kata kepada mereka dan mewahyukan kepada mereka mukjizat karena mereka mengetahui bahwa malak golongan tinggi adalah dari Allah dan bukan dari syaitan. Kemudian menjadilah wahyu kepada para nabi pada ru'yah. Bagaimana untuk membedakan wahyu itu dari Allah bukan dari syaitan yang mewakili mereka dalam rupa bentuk malaikat. Demi Allah, bahwa orang-orang yang mengatakan syaitan menyerupai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wasi ausia dan para malaikat, mereka telah membuka pintu yang besar untuk syaitan dan tentaranya dari mereka yang tidak beriman dan tidak percaya kepada Tuhan, maka tidak ada apa yang tinggal dari agama Allah yang ditetapkan di leher mereka jika mereka mengetahui. Apakah orang yang mengaku berilmu itu sadar betapa besar dosa yang ditegakkan atasnya? Mereka kini menusuk semua kitab samawi dan kewibawaan semua para nabi, rasul-rasul dan Al-Quran dari huruf ba hingga ke huruf sinnya. Maka bagi orang-orang yang berani terhadap agama Allah dan atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa syaitan bisa menyerupai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan ausia hendaklah bertaubat pada Allah dan meminta ampun kepada Tuhan. Kenyataan-kenyataan ini menjelaskan kepada manusia dan mereka hari demi hari setelah dikenal pasti dan pembukaan kepada mereka kepalsuan orang-orang batil dan kejahilan mereka dan keberanian mereka terhadap Allah dan kerajaan tangan mengandung peringatan dari Allah atau khalifah-khalifah Allah atau para malaikat-malaikat Allah pasti bukanlah dari syaitan, tetapi ia dari Allah, dari kerajaan langit malakut Allah, dari malaikat-malaikat Allah, dan dari roh-roh. Umat Islam telah melihat atau ru'yah bahwa syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini contoh nasnya. Diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain bin Ali bin Fadl dari ayahnya dari Abi Hasan Ali bin Musa Ridho alaihissalam bahwa telah berkata kepadanya seorang lelaki dari penduduk Khurasan, wahai putra Rasulullah, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur seolah-olah baginda berkata kepadaku, bagaimana kamu jika bagian dariku dikebumikan di negerimu dan kamu telah diamanahkan memelihara kirimanku dan tersembunyi di tanahmu ada bintangku. Lalu Imam Ridho alaihissalam berkata kepadanya, aku akan dikebumikan di negerimu, bahwa aku bagian dari nabimu dan akulah kiriman dan bintang. Bahkan siapa menziarahiku dan dia tidak tahu apa yang diwajibkan Allah Azza wa Jalla dari hakku dan taat kepadaku, maka aku dan bapakku adalah pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Dan siapa yang kami berikan syafaat padanya akan terselamat walaupun dia memiliki dosa-dosa
yang sama beratnya dengan dosa sakolain, kedua makhluk jin dan manusia. Dan memang aku diberitahu oleh bapakku dari datukku dari bapaknya alaihissalam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk rupaku. Tidak juga dalam bentuk rupa siapapun dan ausiaku. Tidak juga dalam bentuk rupa seorang dari syiah mereka, dan ruqyah yang benar adalah sebagian dari 70 bagian kenabian. Adapun kata-kata sebagian dari mereka yang mengatakan maksud hadis ini hanya kepada mereka yang melihat Rasul di dunia dan mengenal gambaran tubuh baginda. Kemudian menolak riwayat yang sama, di mana Imam Ridho alaihissalam kenal dengan pasti bahwa orang yang menceritakan ruqyah itu kepadanya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu, dia berkata kepadanya, barang siapa yang melihat Ar-Rasul dalam mimpi, dia benar-benar telah melihat baginda. Karena syaitan tidak bisa menyerupai baginda, dia telah tujukan pembicaraannya kepada orang itu, maka pembicaraan ruqyah, makna pembicaraan ruqyah dengan tepat. Jadi syarat ini yang diletakkan sebagian mereka bagi yang melihat ruqyah itu mestinya telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi dalam kehidupan jasmani, telah membatalkan riwayat ini, termasuk apa yang diucapkan sebelumnya. Bahkan ia adalah syarat yang berasal dari hawa nafsu dan khayalan mereka, dan mereka tidak mempunyai dalil melainkan kebodohan dan keangkuhan. Apabila sesuai untuk menerima, setiap orang boleh menetapkan syarat dalam hal-hal agama dan akidah tanpa dalil syar'i atasnya. Bahkan dalil yang ditegakkan dengan kesimpulan dari syarat yang diletakkan. Kemudian, jika mereka menetapkan syarat ini pada Rasul Muhammad SAW, maka bagaimana akan ditolak syarat pada malaikat? Apakah mereka juga akan mengatakan bahwa yang melihat malaikat dalam ru'yah itu mestilah mereka yang telah melihat dalam kehidupan di dunia ini, kecuali mereka adalah syaitan. Walhamdulillahirabbil alamin.